baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore Pak Dimas, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penulisan Ilmiah. Di sini saya izin mengundurkan diri. Nama saya Raden Andika Dananda Prasetya dengan NIM 123230008. Di sini saya mengambil judul untuk menyelesaikan pra-TA saya adalah penerapan teknik smooth dan algoritma random forest untuk memprediksi risiko rawat ulang atau readmission pasien gagal jantung. Oke, selanjutnya lanjut ke rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah saya itu ada 4, yaitu yang pertama ada tingginya angka readmission, yaitu pasien gagal jantung itu memiliki risiko rawat ulang yang tinggi dalam waktu yang singkat, yang berdampak pada beban finansial rumah sakit dan keselamatan pasien. Lalu adalah masalah data yang terlalu jomplang atau class imbalance, di mana data rekam medis klinis itu umumnya memiliki jumlah pasien rawat ulang atau minoritas yang jauh lebih sedikit daripada yang sehat. Lalu ada kelemahan klasifikasi standar, di mana jika langsung menggunakan algoritma biasa, model itu biasanya cenderung memprediksi kelas mayoritas, yang dimana akurasinya terlalu tinggi, semisal 90%. Tetapi performa dalam mendeteksi pasien yang benar-benar berisiko rawat ulang itu sangat rendah. Lalu yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh teknik smooth itu dalam mengatasi ketidakseimbangan data terhadap akurasi dan performa algoritma random forest untuk memprediksi pada akhirnya risiko rawat ulang pasien. Lalu untuk tujuan saya sendiri yaitu ada 3, di mana yang pertama itu harapannya saya dapat menerapkan teknik smooth untuk menyeimbangkan proporsi kelas data pada rekam medis pasien gagal jantung, lalu membangun model prediksi menggunakan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan risiko rawat ulang pasien, lalu menganalisis peningkatan performa model khususnya nilai recall, F1 score, dan ROC setelah data diseimbangkan menggunakan smooth. Baik, lalu pada akhirnya manfaat penelitian yang bakal kami dapat atau pada akhirnya nanti bisa saya dapatkan itu ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis atau akademis, itu memberikan referensi empiris mengenai efektivitas kombinasi metode oversampling dan algoritma ensemble learning atau random forest pada penanganan data klinis yang tidak seimbang. Lalu manfaat praktisnya atau klinisnya menjadi sistem pendukung keputusan atau decision support system bagi tenaga medis yang mengidentifikasi pasien gagal jantung berisiko tinggi sebelum mereka dipulangkan, sehingga rumah sakit bisa memberikan tindakan preventif. Lalu untuk rencana metodologi saya, yang dimana jenis penelitian yang saya ambil adalah eksperimental kuantitatif atau supervised machine learning, yang dimana metodenya itu ada 2, random forest dan smooth. Random forest sendiri itu sangat kuat untuk menangani data tabular atau rekam medis, dimana tahan terhadap overfitting karena menggunakan sekumpulan pohon keputusan atau ensemble of decision trees. Yang kedua ada smooth. Smooth adalah mengatasi bias klasifikasi dengan cara membuat data buatan baru atau synthetic samples pada kelas minoritas berdasarkan tetangga terdekatnya atau KNN, bukan sekedar menduplikasi data yang ada. Lalu di sini untuk prosesnya saya menggunakan CRISPDM, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan pengumpulan data tabular rekam medis, di mana data tabular rekam ini menggunakan dataset sekunder pasien gagal jantung seperti repositori publik UCI machine learning atau Kaggle yang tervalidasi, yang pastinya punya fitur klinis seperti usia, tekanan darah, enzim, dan status readmission. Lalu saya akan melakukan pra-pemrosesan dan penanganan imbalance atau smooth, yaitu melakukan data preparation, yaitu melakukan pembersihan data dari missing value dan normalisasi fitur. Kemudian menerapkan smooth pada training set yang menyamakan jumlah sampel pasien yang rawat ulang dan yang tidak. Lalu setelah itu melakukan pelatihan model atau random forest. Di sini saya akan melatih algoritmanya menggunakan random forest menggunakan data yang telah diseimbangkan, melakukan hyperparameter tuning seperti menentukan jumlah n underscore estimators dan max underscore deep untuk mendapatkan hasil optimal. Lalu pada akhirnya saya akan melakukan pengujian dan evaluasi, di mana menguji model yang menggunakan data uji
testing set asli tanpa smooth, metrik evaluasi yang digunakan berfokus pada confusion matrix, nilai recall, kemampuan mendeteksi pasien rawat ulang, dan ROC. Lalu kesimpulan dapat saya ambil adalah ketika solusi masalah utama yaitu kombinasi teknik smooth dan algoritma random forest secara teoritis dan empiris merupakan jawaban yang cukup tepat untuk mengatasi bias class imbalance pada data klinis gagal jantung. Lalu target performanya adalah penelitian ini dapat diharapkan bahwasannya mampu menghasilkan model prediksi dengan nilai recall dan ROC yang optimal sehingga dapat menekan risiko false negatif atau pasien berisiko tinggi yang gagal terdeteksi. Lalu kesimpulan terakhir, kelayakan dalam eksperimen atau feasible. Metodologi ini telah dirancang secara sistematis memakai standar machine learning pipeline dengan ketersediaan dataset sekunder dan yang valid dan siap dieksekusi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai metodologi atau ya metodologi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.